Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Apakah kamu merasa muak dan lelah dengan pertanyaan saya yang demikian di setiap hari? Mungkin kamu ingin agar saya mengatakan sesuatu yang baru. Namun saya menyadari bahwa jika kamu telah belajar untuk bersorak-sorai segera setelah bangun tidur, maka hal itu akan menjadi sebuah bantuan yang besar bagi kerohanian kita. Hari ini, saya ada bersorak-sorai untuk satu hal, yaitu karena saya telah menjadi ciptaan yang baru. Saya dapat hidup dalam perjanjian yang baru. Saya dapat hidup baru di setiap hari. Dan dalam hidup saya memiliki arah hidup yang baru. Tempat yang saya tuju adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Wow, semuanya adalah yang baru. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya tidak mengatakan bahwa yang lama itu adalah yang tidak baik, karena sebelumnya saya telah percaya pada Tuhan. Ada sesuatu yang sangat membantu saya. Misalnya, saya ada mengikuti kegiatan pramuka. Hal ini telah membantu pada kesehatan saya, dan saya telah mempelajari berbagai jenis keterampilan sehingga telah memperlengkapi saya. Setelah saya percaya pada Tuhan, saya menjadi ciptaan yang baru. Itu telah memberikan sebuah tujuan yang baru dari apa yang telah saya pelajari dan yang telah saya alami. Saya terinspirasi bahwa itu adalah kehendak Tuhan atas apa yang telah saya lalui. Semua hal buruk di masa lalu sesungguhnya telah berlalu, dan hal-hal lama yang baik adalah yang selaras dengan ciptaan yang baru ini. Sungguh berharga karena saya lebih mengerti bahwa ada keterlibatan dari kehendak Allah. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah yang ketiga, Berkat dari Perjanjian Baru. Mari kita bernyanyi bersama. Ingatlah bahwa kita adalah yang bernyanyi untuk Tuhan. Ada sebuah target dalam nyanyian kita, dan bernyanyilah dengan menggunakan perasaanmu. Jadi, mari kita bernyanyi bersama. Dan berikut ini adalah bacaan dari hasil terjemahannya. Betapa mulianya berkat-berkat dari Perjanjian Baru. Tiada lagi penghukuman, diubah dengan sempurna. Mengubahku menjadi domba, burung merpati, bunga bakung. Selamanya aku adalah yang elok di matanya. Umat Allah muncul melalui darah anak domba. Allah dan manusia memiliki sebuah tempat tinggal untuk menikmati kelimpahan kasih sayang yang paling dalam, penyatuan yang erat. Roh Allah dan manusia berada dalam damai. Pengantin anak domba terang seperti bulan, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Tiada cacat, lemah dan celah. Selamanya memerintah bersama Tuhan. Saya sangat menyukai bait kedua dan ketiga, karena bait pertama adalah yang berbicara tentang perubahan total dalam diri saya. Namun, yang Allah inginkan bukanlah hanya satu orang manusia saja, melainkan sebuah rumah tangga. Di bait kedua mengatakan bahwa umat Allah muncul melalui darah anak domba. Ada rumah tangga Allah, sebuah tempat kediaman Allah, dan kita yang paling terlibat dalam rumah tangga ini. Kelimpahan dalam rumah tangga ini dapat kita nikmati bersama, akan kasih sayang dan penyatuan yang erat. Hati saya begitu bergembira. Hati Allah dan manusia dapat beristirahat dalam rumah tangga ini. Setiap kita adalah ciptaan yang baru, yaitu saat kita berkumpul bersama dan menjadi sebuah jemaat. Dan jemaat adalah istri dari anak domba, mempelai anak domba. Bait ketiga menyebutkan bahwa pengantin anak domba adalah yang terang seperti bulan. Dia adalah yang dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ini adalah pujian dari sang kekasih untuk kesayangannya. Adalah kerinduan Tuhan untuk kita semua. Dia rindu untuk mendekat pada kita. Saya harap agar kita semua dapat hidup dalam berkat Perjanjian Baru. Tidak hanya menikmati oleh karena dosa telah diampuni, sebuah pagi yang tak berawan,
namun kita juga dapat menikmati penyatuan yang dengan Tuhan untuk selamanya. Kita telah bersatu dengannya. Dia adalah kekasih kita yang sejati, dan kita adalah kesayangannya. Seharusnya kita hidup dalam kebenaran ini. Apa yang Dia ingin untuk kita peroleh adalah Dia sendiri. Perjanjian cinta ini adalah perjanjian cinta yang abadi yang dibuat oleh darahnya sendiri. Kita harus menghargai akan apa yang telah Ia capai untuk kita. Saya harap kamu dan saya dapat menikmatinya di setiap hari. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Betapa mulianya berkat-berkat dari perjanjian baru. Tiada lagi penghukuman, diubah dengan sempurna. Mengubahku menjadi domba, burung merpati, bunga bakung. Selamanya aku adalah yang elok di matanya. Umat Allah muncul melalui darah anak domba. Allah dan manusia memiliki sebuah tempat tinggal untuk menikmati kelimpahan kasih sayang yang paling dalam, penyatuan yang erat. Roh Allah dan manusia berada dalam damai. Pengantin anak domba terang seperti bulan, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Tiada cacat, lemah dan celah. Selamanya memerintah bersama Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyembah, dan setelah itu adalah giliran kamu untuk merespon pada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur karena perjanjian yang baru adalah yang dibuat oleh darah-Mu. Bukan hanya dosa-dosa kami dapat diampuni, namun kami juga adalah yang paling sepadan dengan-Mu. Kami adalah yang benar-benar menjadi merpati-Mu, yang sempurna bagi-Mu. Selamanya kami adalah mempelai yang elok di mata-Mu. Ya Tuhan, bantulah agar di setiap hari saya dapat menikmati kehidupan yang bersatu dengan-Mu. Bantulah agar saya dapat mengalami kasih dari Sang Kekasih yang dari pagi hingga malam. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Kita masih melanjutkan pembagian yang ada dalam Injil Matius pasal ke-13. Saya ingin bertanya padamu, apakah kamu masih ingat ada berapa perumpamaankah yang telah kita baca dalam Injil Matius pasal 13 ini? Baiklah, marilah kita hitung bersama-sama. Yang pertama adalah perumpamaan tentang penabur. Selanjutnya perumpamaan tentang lalang, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ragi, perumpamaan tentang harta yang terpendam, perumpamaan tentang mutiara yang indah, serta perumpamaan tentang pukat. Jadi, ada berapa perumpamaankah keseluruhannya? Ya, benar. Ada 7 perumpamaan. Secara umum, dalam Injil Matius pasal 13 ini terdapat 7 perumpamaan. Namun ada sebagian orang mengatakan bahwa terdapat 8 perumpamaan. Jika kamu ingin memasukkan Injil Matius pasal 13 ayat 52, yaitu tentang harta yang baru dan yang lama, maka seluruhnya menjadi 8 perumpamaan. Dan menurut saya, itu juga harus dihitung sebagai sebuah perumpamaan. Namun yang ini adalah yang tidak begitu jelas jika dibandingkan dengan 7 perumpamaan lainnya. Agak sedikit berbeda. Tapi, saya tetap menganggap bahwa ini sebagai sebuah perumpamaan. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Yaitu dalam Injil Matius pasal 13 ayat 51 sampai 53. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Di sini, Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid, apakah mereka mengerti akan apa yang dikatakannya. Mereka mengandalkan Tuhan untuk memahaminya. Kelihatannya itu adalah yang baik bagi saya. Sebenarnya, saat kita berbicara tentang memahami firman Allah, maka kita tidak hanya memahaminya secara harfiah saja.
Namun kita juga harus memahami makna di baliknya. Selain itu, kita juga harus mengambil tindakan untuk menjalankan kebenaran, mengalami dan menikmatinya. Dan inilah makna dari ayat ke-52. Tuhan mengatakan bahwa ini adalah sebagai pelengkap, bahwa setiap ahli Taurat yang telah menerima pelajaran dari kerajaan sorga ini seumpama tuan rumah. Tuhan menggunakan para ahli Taurat sebagai pembanding karena mereka sangat mengenal akan hukum Taurat yang ada dalam perjanjian lama. Bahkan mereka adalah guru yang mengajar orang-orang untuk mengetahui akan hukum. Seharusnya mereka tahu dengan baik akan kehendak Allah. Namun, jika mereka mau menjadi murid-murid kerajaan sorga, yaitu murid-murid Yesus, maka mereka harus dilatih kembali. Karena yang Tuhan ajarkan adalah ajaran yang baru. Itu adalah hal yang baru, dan mereka tidak akan mengerti. Hal yang baru bukan berarti tidaklah baik. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi menolak perkataan Yesus. Sangat sering mereka menolak Dia. Apa yang ada di hati mereka adalah hukum perjanjian lama. Mereka berpikir bahwa hukum perjanjian lama adalah yang terbaik. Oleh karena itu, Tuhan menggunakan sebuah perumpamaan ini, yaitu seorang tuan rumah yang pergi pada hartanya lalu mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Itu berarti bahwa hal-hal dalam perjanjian lama sama sekali tidaklah buruk. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Dia akan menghancurkan hal-hal dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus datang dan berkata dengan jelas bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, namun untuk menggenapinya. Jadi, Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan perjanjian lama atau nilai dari hukum tersebut dalam setiap kesempatan apapun. Sebaliknya, Dia ada mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama dan melanjutkan akan kehendak Allah, sehingga di dalamnya manusia dapat lebih memahami akan kehendak Allah. Saya merasa bahwa Tuhan mengatakan perumpamaan ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa sekalipun para ahli Taurat mengenal baik akan hukum yang ada dalam perjanjian lama, yang dididik dengan baik, namun mereka harus memiliki kerendahan hati untuk mempelajari ajaran yang baru. Janganlah pernah berpikir bahwa apa yang telah mereka pelajari adalah yang cukup dan yang terbaik, sehingga membuat mereka enggan untuk mempelajari hal yang baru. Oleh karena itu, saat saya membaca ayat ini, saya mengetahui bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah murid kerajaan sorga. Saya adalah yang mengikuti Tuhan, bukan yang mengikuti manusia. Saya memiliki arah yang baru dan nilai-nilai yang baru. Saya harus meninggalkan yang lama dan yang tidak baik. Lalu, bagaimanakah saya dapat mengetahui yang tidak baik dari segala sesuatu saya yang lama? Itu adalah yang mudah. Kita harus menggunakan firman Allah, mendekat pada Tuhan, dan biarlah Dia mengajari kita. Tuhan adalah yang nyata. Setelah banyak kali mengalami akan Dia akan membimbing jalan saya. Di sini telah mengingatkan saya bahwa hidup dan pelayanan saya adalah yang tidak tergantung pada pengalaman saja. Meskipun terkadang pengalaman itu adalah yang baik, namun yang terpenting adalah mendapat ajaran baru yang dari Tuhan dan memperoleh tuntunannya. Saya harus merendahkan hati, dan inilah yang menjadi kehendak-Nya. Dan bahwa saya tidak perlu takut akan suatu upaya yang baru. Dan saya juga harus membersihkan segala konsep maupun pandangan yang lama. Saat saya membaca ayat-ayat ini, fokus saya bukanlah yang tertuju pada hal-hal yang baru ataupun yang lama, namun terfokus pada menjadi murid kerajaan sorga. Agar saya tahu bagaimana cara untuk mengikuti Tuhan, sehingga dalam hidup ini saya dapat berjalan bersamanya secara praktis. Saudara dan saudari, saya harap kita dapat terus berjuang bersama untuk menjadi murid kerajaan sorga, untuk mengikuti Tuhan dengan cermat. Hal kedua yang membuat saya terkesan yaitu bahwa Tuhan bertanya pada murid-muridnya, yaitu apakah mereka mengerti akan apa yang dikatakannya. Tuhan sangatlah peduli apakah kita memahami Dia ataupun tidak. Bagaimanakah Tuhan memperlakukan murid-muridnya? Dia begitu bersabar. Terkadang saat saya membaca Alkitab, saya perhatikan bahwa mereka tampak keras kepala. Saya kesal terhadap mereka. Namun, saya tidak berani menertawakan mereka, sekalipun saya seusia Yesus. Saat saya melihat pada Tuhan Yesus, mungkin saya tidak dapat memahami akan hatinya. Namun Tuhan adalah yang sangat baik. Dia berulang kali mengajari mereka, mengungkapkan pada mereka akan hati Bapa.
sekalipun mereka telah tercerai-berai. Bahkan Petrus juga ada menyangkal dia sebanyak 3 kali. Namun Tuhan Yesus masih menyatakan dirinya pada mereka. Dia tidak menyerah terhadap mereka. Dia tidak berpikir bahwa mereka adalah yang bodoh dan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sebaliknya, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk datang dan berdiam di dalam mereka, sehingga mereka dapat memahami kebenaran, untuk dapat memahami Allah dan akan hati Tuhan terhadap mereka. Kamu dapat melihat betapa Tuhan ingin agar kita mengenal Dia dan memahami Dia. Mengapa Dia ingin agar kita dapat memahami Dia? Yaitu karena Dia ingin agar kita menjadi sahabat karibnya, menjadi belahan jiwanya, berada dalam satu hati dengannya, dan bersama-sama melakukan kehendak Allah. Betapa berharganya, karena Tuhan adalah yang peduli apakah kita ada memahami Dia ataupun tidak. Saya yakin bahwa kamu dan saya telah berulang kali mengalami bahwa Tuhan ada mengingatkan kita untuk menyesuaikan hati kita dengan sebuah cara yang benar, agar dapat memahami akan kebenaran, untuk membuka mata rohani kita agar dapat menghargai Dia. Pasti kamu juga pernah mengalami hal demikian, bukan? Marilah kita bersama-sama menyembah. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami dapat menjadi ciptaan yang baru, menjadi kesayangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau mau mati bagi kami, sehingga baik kami dalam keadaan terjaga ataupun tertidur, kami dapat hidup bagi-Mu. Tuhan, semoga Engkau menyelamatkan kami dari hal-hal yang menghalangi kami untuk mengikuti-Mu, akan segala konsep yang lama dan segala hal yang tidak baik yang dapat menjerat kami. Tuhan, bantulah kami agar menjadi murid kerajaan sorga, agar kami dapat selalu menemani-Mu, agar kami dapat mengalami akan hadirat dan ajaran-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Saudara dan saudari, ini adalah waktunya bagi kamu untuk menyembah. Jadi, kamu dapat meluangkan waktu untuk merespon pada Tuhan.